Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aku semua sehat selalu ya. Gue berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, untuk materi pertemuan kita kali ini, materinya adalah tentang pembahasan mengenai ekosistem. Nah, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian memahami atau menguasai ekosistem itu apa, kemudian komponen yang ada dalam ekosistem, kemudian pola-pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, lalu kalian bisa memahami rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan kita. Nah, untuk itu pembahasan kita ini kita mulai dengan konsepnya apa sih dari ekosistem itu? Ya, untuk ekosistem itu di awal pasti kita adalah berbicara tentang individu atau makhluk hidup tunggal, ya. Nah, jadi individu ini individu makhluk hidup tunggal sendiri, ya, organisme sendiri. Kemudian membentuk suatu populasi. Nah, di mana populasi ini adalah kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Lalu setelah adanya beberapa populasi, kemudian membentuk suatu komunitas ya yang menempati wilayah dalam suatu wilayah yang sama. Dari beberapa macam populasi, kita ambil contoh misalnya dalam suatu hutan, di situ ada populasi gajah, ada populasi harimau misalnya, ada populasi rumput, di situ ada beberapa, kemudian ada hewan-hewan lain atau makhluk hidup lain yang menempati suatu wilayah yang sama, itu dikatakan sebagai komunitas. Lalu dari beberapa komunitas tersebut, terbentuklah suatu ekosistem. Nah, ekosistem bisa terjadi karena dua hal, bisa ada ekosistem alami, kemudian ada juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami artinya terbentuk secara alamiah yang memang sudah ada dalam lingkungan kehidupan kita. Apa itu? Bisa sungai, bisa gurun, bisa kemudian laut, ya. Nah, itu ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan artinya dibuat, berarti dibuat oleh manusia. Contohnya seperti apa? Kalian tentunya pernah mendengar waduk, istilah waduk. Kemudian sawah, kemudian kolam misalnya, orang tua kalian memiliki kolam, nah itu adalah ekosistem buatan yang dibuat. Lalu dari ekosistem tersebut ada beberapa komponennya, penyusunnya, yaitu ada komponen biotik, artinya ada makhluk hidup di situ yang menempati wilayah tersebut, ya. Kemudian ada komponen abiotik yang tidak hidup. Nah, komponen yang biotik di sini terdiri atas produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Produsen tentu kalian tahu ya, produsen adalah berarti sebagai penghasil, yaitu di sini adalah tumbuhan. Kemudian konsumen, nah di sini konsumen terdiri dari ada konsumen yang bersifat herbivora, memakan tumbuhan, ada karnivora, pemakan hewan, kemudian ada omnivora, yaitu pemakan kedua-duanya, yaitu baik tumbuhan maupun hewan di sini. Lalu ada pola interaksi, mereka saling berinteraksi sehingga membentuk adanya pola-pola interaksi. Dari interaksi tersebut bisa menghasilkan suatu hubungan timbal balik, yaitu rangkaian aliran energi, ada rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, kemudian selanjutnya kita belajar pertama untuk istilah-istilah dalam ekosistem, kan harus pertama mengetahui dulu apa itu istilah-istilah dalam ekosistem. Yang pertama adalah individu. Di awal tadi sudah Ibu sampaikan bahwa individu berarti adalah makhluk hidup tunggal, ya, diri satu organisme. Nah, di sini individu itu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi artinya individu adalah satu organisme, satu makhluk hidup. Contohnya seperti yang ada pada gambar kalian lihat adalah seekor monyet dalam suatu hutan. Lalu populasi, tingkatan berikutnya setelah individu adalah populasi. Populasi, apa itu populasi? Populasi adalah organisme, beberapa individu atau organisme sejenis atau yang sama
menempati wilayah daerah yang sama. Ya, jadi berarti di sini diambilkan contohnya adalah di situ sekumpulan gajah. Ya, berarti boleh dikatakan sebagai populasi gajah. Ada beberapa makhluk hidup. Di sini contohnya adalah gajah yang menempati suatu wilayah daerah tertentu. Itu adalah katakan sebagai populasi. Lalu tingkatan setelah populasi di sini sudah lebih mengarah kepada beragamnya populasi, yaitu adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya misalnya dalam suatu hutan, berarti ada populasi rumput, kemudian ada populasi kumpulan beberapa rusa, kumpulan beberapa harimau misalnya, tadi di contohnya populasi gajah, menempati suatu wilayah yang sama. Itu namanya adalah komunitas. Nah, setelah komunitas, ada istilah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas tadi dengan benda tak hidup. Apa? Ya, yang tadi bersifat yang abiotik. Ya, misalnya ekosistem di sini kita lihat ada ekosistem alami dan buatan. Kalau alami pada gambar terlihat di situ adalah laut. Ya, ada kemudian di situ ada beberapa tumbuhan. Berarti hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tak hidup atau yang abiotik. Nah, kalau ekosistem buatan berarti terbentuk karena manusia, aktivitas manusia, misalnya waduk, sawah, atau kolam yang tadi disebutkan. Lalu setelah itu terbentuklah biosfer, kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Ya. Nah, tadi kita membahas tentang komponen biotik, berarti makhluk hidup. Sekarang komponen yang abiotik. Abiotik di sini ada air, ada tanah, ada udara, ada cahaya matahari. Itu termasuk dalam komponen yang abiotik atau tak hidup. Komponen biotik berarti terdiri dari apa? Yang hidup ya, makhluk hidup. Yaitu ada apa di sana? Ada tumbuhan sebagai produsen, kemudian ada hewan sebagai konsumen, dan terakhir adalah jamur atau bakteri sebagai dekomposer, pengurai. Nah, konsumen di sini kita tadi sudah membahas sebelumnya, ada yang bersifat herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ada yang bersifat karnivora, yaitu pemakan hewan, dan omnivora, pemakan kedua-duanya jenisnya. Tumbuhan bisa, hewan pun bisa. Nah, sekarang selanjutnya kita belajar tentang hubungan, ya, pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini ada memiliki beberapa hubungan. Yang pertama adalah netralisme. Dari kata netralisme berarti kata dasarnya adalah netral. Artinya hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme tersebut hidup pada tempat yang sama. Habitat itu tempat atau wilayah yang sama, tapi tidak memiliki pengaruh satu sama lain. Contoh, kambing dan kodok. Ya, di suatu habitat misalnya di rumput. Kambing makan rumput, kodok makan serangga di malam hari. Ya, tidak ada keterlibatan atau saling mempengaruhi kambing misalnya memakan kodok atau kodok memakan kambing, itu tidak. Nah, itu berarti bersifat yang netral, ya, tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, pola interaksi kedua adalah kompetisi. Dari kata kompetisi artinya adalah bersaing. Kalian tentu pasti sering mendengar kompetisi. Yuk berkompetisi, berarti bersaing. Nah, artinya kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing untuk mendapatkan sarana tumbuh dan berkembang di tempat yang sama. Contoh, kambing dengan kelinci sama-sama saling bersaing. Apa? Karena makanan mereka sama-sama rumput. Ya kan? Artinya bersaing untuk memperoleh kelangsungan kelanjutan kehidupannya. Itu kompetisi. Yang ketiga, predasi. Ya, di sini predasi interaksinya adalah antara pemangsa dan yang dimangsa. Predator. Ya, predator itu istilah untuk pemangsa. Nah, contoh di sini ada tikus dan ular. Tikus dimangsa oleh
ular. Jadi ini ada hubungan pola interaksi predasi. Dan yang keempat ada parasitisme. Ya, parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain dirugikan. Ya, jadi yang menguntungkan itu, yang diuntungkan adalah parasit, yang dirugikan sebagai inangnya. Ya. Lalu ada istilah mutualisme. Nah, mutualisme ini interaksi saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Contoh, lebah dengan bunga, ya. Lebah mendapatkan makanan dari madu pada bunga, bunga itu sendiri, keuntungan dari bunga itu apa? Keuntungan dari bunga adalah bisa melakukan perkembangbiakan yang dibantu oleh lebah. Jadi serbuk sari yang ada pada bunga menempel pada lebah, kemudian lebah hinggap pada bunga yang lain, sehingga terjadi adanya perkembangbiakan. Nah, jadi kelangsungan hidup dari bunga tersebut dapat berlangsung disebabkan dengan adanya lebah tadi. Nah, lebah juga diuntungkan karena apa? Mendapatkan makanan dari madu pada bunga tersebut. Itu istilahnya adalah mutualisme. Lalu komensalisme. Komensalisme interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak, yang satunya tidak untung maupun tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora di sini. Nah, ikan hiu, apa keuntungan dari ikan hiu dengan menempelnya ikan remora? Tidak ada. Jadi dia tidak diuntungkan, tidak pula juga dirugikan. Tetapi untuk ikan remora di sini diuntungkan karena kita tahu semua kan, ikan hiu adalah predator yang paling tingkatan tertinggi di laut. Siapa sih yang berani dengan ikan hiu? Istilahnya kan seperti itu. Nah, sehingga ikan remora ini tidak ada yang memangsa, tidak ada yang berani memangsa ikan remora karena ikan remora hinggap pada tubuh ikan hiu. Jadi komensalisme, keuntungannya ikan remora itu terhindar dari musuh-musuh ikan-ikan lain atau pemangsa ikan-ikan lain, sedangkan ikan hiunya tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Itu adalah komensalisme. Lalu amensalisme, interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Contoh, pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Nah, itu amensalisme. Nah, sekarang kita berbicara tentang saling ketergantungan di antara komponen biotik, yaitu pada rantai makanan. Rantai makanan di sini adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Ada juga istilah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah proses interaksi antara makanan yang satu dengan yang lainnya, tetapi dengan beberapa macam rantai makanan. Kalau tadi pada rantai makanan, ini hanya satu aliran proses energi. Jadi contoh dari tumbuhan, kemudian dimakan oleh serangga, ya, serangga, belalang di sini termasuk, kemudian serangga tersebut dimakan oleh kodok, kodok tersebut dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang misalnya. Nah, ini adalah satu rantai makanan, ya. Nah, kalau jaring-jaring makanan berarti ada beberapa proses rantai makanan, lebih dari satu, itu namanya jaring-jaring makanan. Ya, seperti ini jaring-jaring makanan. Jadi ada misalnya tumbuhan dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci itu dimakan oleh anjing hutan misalnya ya. Kemudian itu satu rantai makanan. Kemudian ada lagi satu rantai makanannya lagi. Tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang itu dimakan oleh kodok misalnya, kodoknya dimakan oleh ular, ular dimakan burung hantu. Nah, itu ada dua macam
rantai makanan. Berarti sudah bisa dikatakan sebagai jaring-jaring makanan. Artinya jaring-jaring makanan yang harus kalian ketahui adalah beberapa atau lebih dari satu rantai makanan. Itu baru dikatakan sebagai jaring-jaring makanan. Nah, kemudian ada lagi bentuk piramida makanan. Piramida makanan di sini gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen, dan dekomposer di sini. Nah, kalau kita lihat pada gambar, kalian lihat adanya tumbuhan. Tumbuhan tentu dinyatakan sebagai produsen. Kemudian tumbuhan ini dimakan oleh tikus atau belalang atau ulat. Nah, di sini tikus, belalang, dan ulat tersebut adalah konsumen ke-1. Lalu dimakan oleh kodok atau ayam. Ini dia sebagai konsumen tingkat 2. Lalu kodok atau ayam tersebut dimakan oleh ular atau burung elang tadi. Nah, itu tingkatan tertinggi adalah sebagai konsumen ke-3. Kalau yang menjadi pertanyaannya adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, itu tumbuhan adalah sebagai produsen. Tetapi jika pertanyaannya ditanyakannya adalah tingkat tropik, berarti tumbuhan harus kalian sebutkan sebagai tingkat tropik 1, lalu lanjut kepada tadi belalang, tikus ataupun ulat tingkat tropik kedua, kemudian kodok atau ayam sebagai tingkat tropik ketiga, lalu ular atau burung elang tadi sebagai tingkat tropik keempat. Nah, di sini adanya saling ketergantungan di antara komponen biotik dan abiotik. Ya, biotik tumbuhan memerlukan proses untuk perubahan energi, itu memerlukan cahaya matahari tadi di komponen abiotik untuk berfotosintesis. Ya, demikian pemaparan apa yang Ibu sampaikan mengenai materi ekosistem. Nah, selanjutnya jika kalian ada yang masih belum paham atau memahami materi, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu. Jika kalian sudah memahami, kalian bisa lanjut ke tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan akan nanti Ibu paparkan di berikutnya, di soal berikutnya. Ya, demikian materi kita kali ini, materi ekosistem. Bu Ningsih ucapkan mohon maaf ya kalau misalnya dalam penyampaian Ibu ada yang kurang tepat atau ada yang salah, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.